Luar biasa banget ya perjalanannya Baitul Muharram, karena proses syutingnya itu di Jakarta dulu, kita selesaiin semua proses syuting di Jakarta, baru kita finishingnya di Baitul. Ada berapa lama syuting di sana? 3-4 hari. Iya, untuk syutingnya sendiri 3-4 hari. Mungkin ada pengalaman syuting yang paling berkesan ketika di sana seperti apa? Atau momen mengharukan Kak Bisha? Momen mengharukan sebenarnya banyak ya, dari kemudahan kita kesananya aja aku rasa kayak diridoin banget, karena memang semuanya sebelum kita berangkat tuh kayak punya niat masing-masing, mungkin ya hajat masing-masing dari aku sendiri, karena ya yang tadi udah aku bilang, aku dapat ya, aku belajar banyak lah tentang kayak ya hidup akan terus berjalan, apapun yang terjadi mau tidak mau harus belajar ikhlas. Aku belajarin itu juga dari judul ini. Lalu proses perjalanan ke Baitullah sendiri menurutku, karena aku ikhlas ya, ikhlas banget, kayak ya Allah aku datang, aku mau selesai proses syutingnya juga, sekaligus mungkin ini film pertama aku yang aku rasa aku bawa sesuatu, benar-benar bawa sesuatu untuk aku pulang, aku bekalin diri aku sendiri dari film ini, aku punya bekal sendiri. Aku minta dilancarkan perjalanannya, dimudahkan proses syutingnya, terus aku mau sambil ibadah juga. Alhamdulillah aku nggak ada hambatan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Proses syutingnya juga ya. Yang paling dirasa sampai sekarang apa Kak? Mungkin yang masih berasa? Masih nggak bisa dilupain gitu. Masih ke bawah berat nggak sih? Yang masih nggak bisa dilupain itu adalah apa ya? Sebelumnya aku berangkat umroh itu pastinya proses tawaf sepitan. Terus kalau mau foto juga nggak sempet foto, pasti biasanya kan kalau ibadah. Tapi kali ini kayak proses kayak kita tuh dapat keajaiban, dimudahkan di setiap perjalanannya gitu. Itu nggak lupa loh, maksudnya kayak ini kita di rumah Allah ya, tapi diizinkan untuk ibadah, kerja juga. Menurutku kayak alhamdulillah banget, seorang kayak aku siapa sih gitu. Kok alhamdulillah banget tahun ini gitu. Yang kita pertama Mbak, ini untuk meluruskan ya, pertama itu kita ibadah. Jadi kita ibadah benar-benar nggak ada foto, nggak ada ngambil apa-apa, semua ibadah dulu. Begitu sampai di sana, ketika kemudian kerja pun teman-teman itu yang keajaiban buat yang udah pernah ke tanah suci pasti tahu, di tawaf itu kayak pasti padat, pasti kesundul-sundul, pasti nggak mungkin ada lega gitu. Nah pas kita datang itu pertama pas kita ibadah kosong ya, tapi setelah itu sebetulnya ramai banget. Nah ketika adegan tawaf itu masya Allah tiba-tiba tadi ada cerita, teman-teman cerita, tiba-tiba tuh yang berdesak-desakan itu jadi lapang gitu Mbak. Jadi sampai nggak ada, ketika nggak ada yang melintas di sampingnya Amira gitu, di depannya Amira nggak ada yang menghalangi kamera. Dan saya pas denger itu, karena kita roh sebelumnya dan tahu situasinya seperti apa, saya pikir mudah-mudahan ini pertanda keberkahan dan keridhaan Allah buat kita. Kapan sini Kak? Kapan usulnya itu? Habis berat. Apa tahun ini? Aku takut banget karena pas baca skenarionya aku rasa kayak ntar dulu ini halaman ke-15 tapi kok berat ya, berat konflik-konfliknya. Terus aku rasa kayak ini nggak mungkin kalau orangnya masih ada di sini nih gitu. Ini orangnya ada nih, orangnya masih ada. Aku sampai kayak aku nggak mau, aku takut aku ngejalanin itu. Takut aja kalau aku ngejalanin, aku nggak tahu sih aku bisa mikir apa, aku bisa jadi kayak apa, aku bisa jadi agar-agar mungkin. Jadi aku takut, jadi menyelesaikan bacanya aja takut, kayak mau temenin gitu. Terus ngobrolnya dengan Ibu Hadra itu akhirnya gimana untuk menghilangkan ketakutan kamu? Akhirnya ngobrolnya seperti apa? Iya, karena aku rasa kebanyakan lebih Ibu Hadra dibandingkan aku ya. Jadi aku kayak minta tenaga ya. Aku takut banget, aku takut aku salah, aku takut ini aku lebay nggak ya ngerasainnya segininya. Aku ceritain semua yang aku rasain dulu, supaya aku rasa aku harus bagi-bagi nih. Masa orang-orang terdekat aku nggak ngerasain bebannya, yang di lokasi juga harus ikut-ikutan terbebani lah. Jangan aku aja, aku udah sesak nafas setiap malam tidur aja. Nah, kayak air mata ngalir. Sholat sampai di Ka'bah bahkan aku kayak, oh aku nggak tahu aku harus doa apa, beneran gitu. Kayak aku tuh nggak tahu aku harus doa apa, diam aja. Ini jadi perjalanan spiritual kamu sendiri nggak sih di saat syuting ini? Iya sih, secara pribadi sedikit tidaknya aku belajar banyak dari Amira yang aku berharap
dia masih ada, aku berarti masih ada. Karena waktu yang dia curhat itu ke Asma bersyukur aku tuh balas emailnya tuh pagi-pagi juga gitu. Dan meskipun aku cuma bisa kuatin dengan apa yang aku bisa kuatin gitu, tapi aku berharap mudah-mudahan dia masih bertahan dan mudah-mudahan dia nonton film kita dan jadi kekuatan. Cara untuk bisa lepas dari karakter kamu berarti Aku rasa ini adalah karakter yang gak perlu dilepasin ya. Maksudnya disayang aja di dalam hati. Kalau misalnya sekarang menghadapin apa-apa, aku rasa aku pernah ngalamin yang lebih buruk dari ini kok. Aku udah pernah lewatin yang lebih pahit daripada ini. Jadi aku lupa bahwa yang namanya juga hidup gitu sekarang. Jadi aku gak lepasin apa-apa sih. Amira masih ada kok. Maksudnya kayak aku sayang kok keadaan sama proses syutingnya tuh sayang banget. Pengalaman penting banget. Aku ngelewatin hal-hal yang orang ngelewatinnya bertonton, aku ngelewatin dalam satu buah proses syuting. Menurutku ini pelajaran yang luar biasa. Arti jodoh sendiri buat Kak misalnya ini kan filmnya mengenai soal jodoh gitu, arti jodoh sendiri di pasangan Arti jodoh ya aku nggak ngerti deh kalau jodoh. Aku kurang paham sih, semakin kau kejar semakin kau jauh. Iya, jodoh terus ya Tuhan udah. Tapi mudah-mudahan juga lewat film ini gitu ya, kadang-kadang kita mengejar seseorang, mempertahankan seseorang, tapi mungkin yang terbaik Allah tahu bahwa yang terbaik lepas dari dia. Dan berharap sih mudah-mudahan lewat karakter Amira, lewat kisah Amira, kita jadi lebih percaya bahwa second chance does exist. Bu Anda pertimbangannya apa sih memilih Michelle untuk menjadi pemeran utamanya? Ini jujur aku waktu itu ada beberapa nama, terus tapi aku bilang aku mau judul ini Michelle Judith gitu. Terus alhamdulillah schedule-nya dapat, tapi ketemuan dulu, dan pertama kali ketemu ya aku baru cerita mungkin kayak 3 kalimat, terus dia langsung berkaca-kaca. Terus aku langsung pegang tangannya, ngerasa kayak aku udah tahu, aku udah gak mau pilih yang lain gitu. Maksudnya ya gitu, karena maksudnya yang satu aku percaya banget sama feeling, sama chemistry. Kedua memang maksudnya syuting di Baitullah kan tidak mudah. Jadi memang di luar maksudnya pengalaman hidup dan pengalaman keaktoran yang udah dipunya Michelle, menurut aku memang itu satu aktris yang olah emosinya tuh udah apa ya, udah mumpuni banget gitu, karena kan kita situasinya belum tentu bisa diulang untuk take kedua. Ketika di Baitullah tuh kita hanya 1 kali jalan, dan itu emosinya harus dapet gitu loh. Maksudnya dan surprise-nya, maksudnya aku bersyukur banget gitu ketemu sama Michelle. Bahkan dia dari setiap kali dia masuk ke set, aku kayaknya udah hampir jarang melihat ada Michelle Judith. Di situ udah ngelihatnya udah Hadijah Amira aja. Ada salah satu pertimbangannya dari film yang sebelumnya yang dia Ya itu maksudnya aku juga nonton banyak filmnya Michelle gitu kan. Jadi terus memang kita butuh satu karakter yang kuat, tapi di antara kekuatannya tuh masih ada kerapuhan, inosennya gitu loh. Dia berusaha tegar, tapi dari matanya tuh ada nanar luka, kecewa, sedih yang tetap terlihat gitu dalam maksudnya aku ngeliat itu di kalau kesulitan sih pasti ada, tapi itu kayak kita dikasih kemudahan. Terus kita bukan cuma di Masjidil Haramnya, ada beberapa lokasi lain juga di Makkah gitu, dan ya alhamdulillah semuanya lancar gitu. Terus kita juga nggak dikasih kendala, semua tepat waktu sampai kita balik lagi ke Indonesia. Misalnya tahun ini kamu menjadikan si kamu presiden yang terbaik bagi kamu selama sih. Perannya paling emosional. Tapi menurutku ini terbaiknya Michelle Judith. Versi terbaiknya Ini terbaiknya dia. Ya aku maksimal banget. Kayak aku taruh diri aku di Amira, aku rasa aku tidur sehari pulang ke rumah aja nggak belum kemana-mana, masih kayak lagi di lokasi syuting. yang kasih terbaik ketika sebagai seorang aktris apa? Aku rasa ini andalannya aku banget lah ya. Oke, teman-teman semuanya menambahkan sedikit, mungkin Pak Tony mau menyampaikan
dibuat dengan penuh rasa cinta, kehangatan, dan dari awal kita menjalani proses syuting ini, harapannya semua orang di Indonesia, semua ragam agama dapat mendapatkan keberkahan, keikhlasan, dan kepuasan menonton film yang telah dibuat ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya teman-teman media.